Ya, saya buka. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Untuk manajemen pasien safety, Han Adam dapat apa nilai awalnya? Aku tak cek dulu. Hah? Dapat apa? Lagi dicek dulu, Bu. Oh, oke. Ragil dapat apa? Ragil dapat apa? C+, Bu. C+. Terus Dianita? Dianita keluar. David dapat D+ ya? Ya, Bu. Dan Adam dapat apa? Dapat C, Bu. Hah? Dapat C. C, oke. Kita tunggu Dianita. Dianita dapat apa? C, Bu. C, oke. David dulu ya yang dapat D+. Apa itu infeksi nosokomial? Boleh baca, Bu? Ya enggak lah. Baca mah, baca SD. Infeksi. Belum tahu, Bu. Lah, udah belajar belum? Ini lagi sama belajar, Bu. Ya enggak, belajarnya kemarin, udah dikasih taunya kemarin. Ini responsi, nggak ada ini, SP. Ngapain saya kasih materi? Materinya sudah ada di Skalsa. Bu, Ragil tahu, Bu. Ya, oke, Ragil dulu ya. Yuk, apa Ragil infeksi nosokomial? Infeksi yang didapat seseorang dalam waktu 3 kali 24 jam sejak masuk rumah sakit. Oke, 3 kali 24 jam ya. Berarti berapa jam, Ragil? Berapa jam? 3 kali 24 24 jam. itu berapa? Kenapa? 3 kali 24 berapa? 3 kali 24, 3, 12, 1, 6, 72. 72 jam ya. Jadi infeksi yang didapatkan di rumah sakit setelah 3 hari pasien dirawat barulah muncul infeksi, berarti itu namanya infeksi nosokomial. Mudeng ya. Terus habis itu Dianita, kalau penularan infeksi nosokomial secara kontak itu apa aja? Kontak langsung, kontak tidak langsung, sama droplet. Droplet itu apa? Ketika ada orang sakit itu batuk atau bersin yang mengeluarkan percikan air. Oke, kontak langsung contohnya? Kontak langsung itu sumber infeksi sama sumber infeksi sama penderita sama orang yang akan ditularkan. Oke, yang tidak langsung? Lewat perantara, misal peralatan medis atau yang lain. Peralatan medis atau yang lain, oke. Terus, Han Adam, proses infeksi yang bentuk lingkaran itu loh. Yang gimana, Bu? Proses infeksi. Ceritakan proses infeksi. Maca disit mesti Adam. Ragil tahu, Bu. Agen. Ragil tahu, Bu. Nah, Ragil. Agen. Ntar dulu, Terus, Ragil. Ntar dulu. Mau kan sana lagi. Ragil tok yang dapat.
Ya udah, Han Adam, apa saja faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial? Faktor yang mempengaruhi orang faktornya biasanya petugas pelayanannya, terus alat-alat medis, kemudian rumah sakit, Apa? lama rawat, lama dirawat, lingkungan rumah sakit. Wis, bacanya serampung disit. Kamu baca dulu aja, nanti terangin ke saya ya. Kalau baca mah kecil saya, anu SPG mas, bacanya kayak wingi. Kalau keton banget gue bacaanmu Nggak kok. baca, Bu. Hah? Enggak. Ini ada buku cuma nggak ada tulisannya ini, Bu. Loh, materi yang kamu omongkan itu ada di PPT-nya Bu Indri. Anak lama rawat, anak petugas, kotakan, Boh. Bu Tri harus ngerti PPT-nya Bu Indri lah. Iya kan? Iya, Ragil. Nggak baca apa-apa, Bu. Iya nggak, Ragil? PPT-nya Bu. kan ada kotakan kan, faktor yang mempengaruhi infeksi itu ada kotakan, petugas kesehatan, lamanya pasien dirawat, iya Mbok? Faktor luar, faktor keperawatan, faktor Pasien, pasien. keperawatan. Jajal, Han Adam. Kapan Ya, Bu. harus cuci tangan? Perawat kudu cuci tangan kayak kapan baik? 5 moment cuci tangan. Sebelum melakukan Tapi engkaunya orang tinggi lah sebenarnya. sebelum melakukan kontak kepada pasien. Kemudian sesudah melakukan kontak dengan pasien. Terus setelah memegang alat-alat medis. Setelah memegang alat-alat medis, terus setelah berkontak langsung dengan orang-orang atau pasien. Loh Mbok mau setelah kontak boxing pertama wis. Ya, Bu. Coba jelaskan, Han Adam. Nanti dulu deh, saya masuk ke yang lain. Jenis infeksi nosokomial, Dianita. Gimana, Bu? Jenis infeksi nosokomial. Jenis infeksi nosokomial itu infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih, infeksi aliran darah. Terus, kalau yang pasiennya tidur terus sama perawatnya nggak dibolak-balik itu nanti namanya infeksi apa? Ragil tahu mungkin? Infeksi dekubitus. Terus nggak dibolak-balik itu bisa mengalami infeksi namanya adalah infeksi dekubitus. Jadi ada luka di bawah punggung, di bawah pantat, di tumit, itu namanya adalah luka dekubitus. Terus kalau tidak diobati menjadi infeksi. Mudeng ya? Terus Ragil, tadi faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial apa saja? David, Korohan, ada mulai ngapalna berdasarkan jawaban-jawaban temennya. Faktor luar, faktor
Faktor luar ada faktor pasien ada umur, jenis kelamin, sama penyakit yang diderita, terus terapinya, terus faktor keperawatan, lamanya hari perawatan, terus menurunnya standar keperawatan, terus lupa. Dianita, ulangi. Faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Faktor pasien, faktor umur, penyakit yang diderita, jenis kelamin, faktor luar dari tenaga medis atau petugas kesehatan, faktor perawat dari lamanya dirawat di rumah sakit, terus faktor lingkungan, iya kan? iya. Terus faktor penyebabnya tadi loh, dari agennya kan? Dari agennya, maksudnya dari virusnya. Namanya interaksi, virulensinya, banyaknya virus, itu kan ngaruh. Ya, mudeng ya, Dianita. Terus, Iya, Bu. Ragil, 5 moment cuci tangan, kapan aja sih perawat harus cuci tangan? Sebelum kontak pasien, sebelum anseptik. Tindakan aseptik. Oh iya, tindakan aseptik. Terus setelah pegang darah atau cairan lainnya, terus setelah apa ya? Priwe sih Mbak kok ora serius. Bayarnya larang kok ora serius. Sebelum kontak pasien, sebelum Sinau disit. Dianita, 5 momen cuci tangan kapan aja? Sebelum kontak pasien, sebelum tindakan antiseptik, sesudah sebelum kontak pasien. Udah? Ragil udah? Orang bolak-balik? Kepriwe? Ya. Sebelum kontak pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak darah atau cairan lainnya, terus setelah kontak pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Ya. Mudeng ya? Mudeng. Yuk, Dianita diulangi. sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, sesudah kontak dengan sesudah kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, sesudah kontak dengan lingkungan pasien, sesudah kontak dengan pasien. Sip, oke. Han Adam, ulangi apa yang disebut sebagai infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang biasanya terjadi 3 kali 24 jam yang disebabkan bakteri dari lingkungan rumah sakit. Nggak hanya bakteri lah ya, mikroorganisme. Mikroorganisme kan adalah bakteri, virus, jamur, parasit, ya. Terus selanjutnya, tadi penularan infeksi secara kontak apa saja, Han Adam? Secara kontak. Tadi ada kontak langsung. Bersentuhan langsung, kontak langsung, tidak langsung, dan melalui, yang ketiga melalui
Droplet, iya. Droplet itu disebarkan oleh batuk dan bersin. Terus, faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial. Faktor yang mempengaruhi yaitu usia, jenis kelamin. Berarti dari agennya ya, Ketahanan dari pasiennya, usia, jenis kelamin, terus ketahanan tubuhnya, pertahanan tubuh, status imun, terus terus lain lamanya waktu perawatan. Ya, terus kalau dari virusnya apa aja? Lama waktu perawatan. Kalau dari virusnya, lama kontaknya, jumlah virusnya, iya kan? Kalau virusnya akeh tapi kita kena kontaknya sedikit, ya otomatis nggak terjadi infeksi, ya kan? Terus, Han Adam, 5 momen cuci tangan kapan aja? Sebelum memegang pasien, ambil karo debayangna, kowe debayangna rumah sakit, Mas. Mau dadi kemutan. Setelah bersentuhan dengan pasien, setelah menyentuh barang-barang yang telah digunakan atau barang medis. Terus setelah terkena cairan tubuh seperti darah, urin, atau feses. Sudah, Bu. Oke. Ragil, tadi proses infeksi apa saja, Ragil? Proses infeksi ada agen, reservoir, terus tempat keluar, terus tempat penularan, terus tempat masuk. Terus satu lagi apa ya, Bu? Karo dibayangna ya, sambil dibayangkan. Orang mau apalan tok loh. Jamunya, Bu. Ya, dari agen, terus agen si virus tadi ya, kan butuh dia butuh tempat ya, tempat untuk nempel. Terus setelah nempel dia butuh keluar. Setelah keluar, otomatis dia butuh masuk kan ke hostnya. Otomatis dia butuh port the entry, pintu masuk. Barulah dia masuk ke host, barulah dia akan menginfeksi. Gitu ya. David, ready? Insya Allah, Bu. Ya, apa itu infeksi nosokomial? Infeksi yang didapat seorang dalam waktu 3 kali 24 jam sejak mereka masuk rumah sakit. Oke. Terus, jenis-jenis infeksi nosokomial apa saja? Jenisnya, contohnya. Tadi yang disebutkan Gianita. Yang kelamin ya, Bu? Kelamin. Ya, Bu? Yang itu di infeksi saluran kemih. Ya. Ya. Sinyalnya hilang ya, David ya. Gimana nih? Jenis-jenis. Apa aja, David? Ulangi. Bentar, Bu, sinyalnya jelek. Iya. Bentar. Jenis-jenisnya, Bu? Apa ya? Lo mau loh. Infeksi saluran kemih. Kowe karo membayangkan rumah sakit. Saluran kemih, terus luka operasi. Iya ya, Bu?
Iya, benar. Terus apa lagi? Terus aliran darah ya. Aliran darah. Betul. Terus yang Udah, tadi Bu. loh, yang infeksi ketika pasiennya tidur terus itu jadi ada luka apa namanya? Dekubitus. Oke, dekubitus. Bitus. Terus ya, faktor yang mempengaruhi infeksi nosokomial apa aja? Faktor pasien apa faktor Ya keperawatan? disebutkan kok semuanya tuh yuk. Faktor luar, faktor pasien, faktor keperawatan, terus faktor mikroba. Ya apa baik? Faktor luar, petugas medis, pelayanan medis, terus peralatan, lingkungan dengan pengunjung. Faktor pasien, umur, jenis kelamin, kondisi, umum penderita, terus resiko terapi, Bu. Risiko terapi. Ya. Penjelasannya priwe Jajal. Resiko terapi. Ya, penyakit lain yang menyertai, Bu. Oke. Terus, 5 momen cuci tangan kapan aja? Sebelum tindakan, sebelum anseptik, sebelum tindakan, sebelum aseptik wis jadi siji. Sebelum tindakan aseptik. Sebelum tindakan anseptik, sesudah kontak darah ya. Ya, Ibu. Ya orang ngerti. Makanya takon, Putri. Habisnya nih. Gimana, David? Bentar, Bu, sinyalnya hilang, Bu. Sinyal hilang tambah urung sinau. Iya. Oh iya sih? Baru baca-baca doang, Bu. Lah kok baru baca-baca doang? Bacaan ini kan dikit biyen kudune pas kowe kuliah. Iya. Nah kan kamu masa jadi D+, itu harusnya jadi D. Iya nggak sih di logika? Langsung naik jadi D+, keenakan kamu. Temennya nggak ada yang protes. Iya nggak sih? Jadi D+, mau naiknya ketinggian. Logikanya kan jadi D dulu. David harusnya bersyukur tuh jadi D+. Iya, Bu. Ayo ini SP. Coba lah kalau Putri ngasih tahu mendadak. Udah dari kemarin no. TikTokannya kok disit. Yang TikTokan gue. Gimana David? Momen cuci tangan kapan aja? Kan tadi disuruh dengerin teman-temannya, Mas. Sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terkena cairan atau darah, terus setelah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi ada 5. Sambil dibayangkan, Bu, aku belum pernah rumah sakit lah. Ya itu bayang, kan udah pernah tahu kamar rumah sakit kayak apa. Kapan sih aku harus cuci tangan? Itu kan? Yuk David, diulangi. Dia sinyal hilang ya. Han Adam, coba yuk cuci tangan. Nah benar Adam.
sebelum memegang pasien, sebelum melakukan kegiatan terhadap pasien, sesudah berkontak langsung dengan pasien, setelah menyentuh alat-alat medis, setelah terpapar cairan darah, urin, dan feses. David, videonya aktif apa burung sih, Fit? Sudah, Bu. Diulangi. Sudah, Bu. Diulangi lagi. Sinyalnya susah, Bu. Nah, nanti saya ngasih nilai ke kamu susah gimana? Ya, ini Saya lagi nilainya diusahain, dari Bu. itu. Yuk diulangi. 5 moment kapan aja. Ya sudah deh, kelamaan. Han Adam, cuci tangan 6 benar yuk. Tangannya diginiin biar saya bisa lihat. Bentar, Bu. Nggak usah pakai air, tangan tok baik. Iya, kan HP-nya ditaruh, Bu. No, langkah 3-nya salah. Oke. Siapa yang bisa? Dianita, Ragil, David? Ragil, ya silakan. Gini. Terus gini. Gue tambah maning. Dianita. Saya, Bu. 1. Oke. Oh iya. Langkah kamu 5 langkah itu Dianita. Nek dihitung 5 apa 6? 5. 5 loh. Putri kan requestnya 6. Mau siapa ini? Ragil? Ragil. Ya. Gini. Terus 1, 2, terus 3, Oke. terus 4, Sip. 5. Sip. Sip. Oke. Dianita. Silakan Dianita. Iya, Bu. 1, 3. Oke. Oke. Sip. Sip. Oke. Han Adam. Oke. Ya. Ya. Ya, pada saat ngunci kan tetap gantian ya, Han Adam ya. David, yuk. Ya, Bu. 1, 2, Oke. 3, Oke. 4, Oke. 5, Oke. 6. Oke. Ya. Ulangi David tadi, 5 moment cuci tangan kapan aja? Bentar, Bu. Sebelum memegang pasien, terus Kalau meliriknya keton kan gue. Mau lo dibayangkan anak pasien ke kamar kayak kapan sih aku kudu cuci tangan? Oh iya, sebelum kontak dengan pasien. Kalau sebelum berarti ada sesudah kontak dengan pasien. Terus sebelum mau melakukan tindakan aseptik. Terus sesudah saya kena cairan darah. Terus sesudah saya berhubungan atau kontak dengan lingkungan pasien. Gitu ya. Oke, terus silakan prosesnya dikerjakan besok. Kuisnya saya buka dari jam pagi 7 sampai jam 8 malam apa ya? Mudeng ya?
Kayak Iya, Bu. kayak metode di Skalsa. Oh, lagi online. Ibu sehat, Bu? Bu, Maaf Bu, Ya. ada Acara apa Adam itu, Adam? lamaran gitu ya. ada saudara Bu. Ya, lamaran urung ngode. Nih, Adam, lagi corona, jangan salim kayak gini senyum, ya. Anu, itu mau pergi Bu. Iya sih, Putri ngerti, tapi di ini kan, gue kan anu jadi perawat ya, ngasih contoh yang bagus. Maksudnya salam kayak gini sambil senyum, insya Allah orang-orang akan paham. Gitu ya. Terus Ragil mau kemana tuh? Dandan cantik nggak kemana-mana kan? TikTokan, Bu. Oh, tiktokan ya. Ya, tapi si audisi aja tiktokan baik. Ya, Ya. Bu. Anu melu SP tiktokan baik, mending tiktokan baik tapi rasa melu SP. Anu melu SP tiktokan. Coba lo orang melu SP tiktokan. Ya, begitu ya guys. Ya, kita akan belajar maksimal untuk post-testnya. Nilai yang ada di Skalsa dan yang hari ini saya setorkan apa adanya ke Bu Etika. Begitu ya. Ya, oke, sehat selalu. Semoga apa? Sudah ketemu Putri lagi di acara-acara SP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.